Dukung terus channel Ketapang TV Jurnal dengan cara like, komen, subscribe, dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya. Saudara, jumpa lagi bersama saya Paulina Piling dalam berita Ketapang TV Jurnal edisi Rabu 28 Juli 2021. Berbagai informasi menarik di seputaran Kabupaten Ketapang dan sekitarnya akan kami suguhkan untuk Anda. Inilah dia Ketapang TV Jurnal selengkapnya. Dalam rangka persiapan pembelajaran tatap muka bagi para pelajar di Kabupaten Ketapang, Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang melaksanakan vaksinasi bagi para pelajar umur 12 tahun sampai 17 tahun di Pendopo Bupati Ketapang. Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang memberikan vaksinasi kepada para pelajar di Kabupaten Ketapang umur 12 tahun sampai 17 tahun. Vaksinasi ini dalam rangka persiapan pembelajaran tatap muka di Kabupaten Ketapang agar tak hanya guru, namun juga siswa yang divaksinasi. Prajuneka selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang menjelaskan, sebanyak 200 dosis disiapkan untuk para pelajar pada vaksinasi kali ini. Prajuneka juga mengatakan para pelajar ini wajib didampingi oleh orang tua atau wali untuk melakukan vaksinasi. Baik, terima kasih. Vaksinasi hari ini khusus untuk pelajar usia 12 sampai 17 tahun. Jadi kami memberikan alokasi sebanyak 200 orang. Khusus untuk pelajar, ini yang di bawah 17 tahun, kami minta untuk didampingi oleh wali atau orang tuanya. Jadi kami perlu juga membuat sistem seperti itu agar orang tuanya juga mengetahui bagaimana mekanisme pemberian vaksin bagi anak-anak kita. Nah, ini ada kaitannya dengan persiapan pembelajaran tatap muka atau PTM, sebagaimana instruksi Pak Bupati. Jadi bukan hanya gurunya saja yang sudah divaksin, tetapi juga kita mengharapkan nanti semua anak sekolah usia 12 sampai 17 tahun di Ketapang ini juga sudah divaksin, sehingga baik guru maupun murid anak sekolah itu keduanya sudah divaksin, sehingga lebih aman apabila nanti kita memulai untuk pembelajaran tatap muka atau pertemuan tatap muka. Kedepannya kita juga masih akan memberikan alokasi khusus untuk pelajar sampai nanti semuanya bisa tervaksin. Harapan ke depannya Pak untuk vaksinasi kali ini? Harapan ke depan agar para orang tua tidak lagi ragu untuk membawa anaknya vaksin, dan juga bagi para orang tua yang belum divaksin dapat melihat bahwa vaksin yang diberikan kepada anak-anak kita itu aman dan halal, sehingga tidak ada lagi keraguan bagi para orang tua. Francisca selaku orang tua wali yang menemani vaksinasi anak dan keponakannya berharap agar semua pelajar di Kabupaten Ketapang memiliki kesempatan menerima vaksinasi, sehingga pembelajaran tatap muka dapat dilakukan dengan lebih aman. Harapannya semua anak-anak pelajar itu mendapatkan kesempatan untuk vaksinasi agar anak-anak itu sehat, kembali bersekolah. Kalau udah vaksinasi semuanya kan otomatis kan anak-anak bisa belajar tatap muka. Ayo semuanya, ayo vaksinasi semuanya, karena vaksinasi aman, dijamin aman, dan kita bersama-sama memperjuangkan anak-anak yang sehat dan bebas dari COVID-19. Harapannya agar dengan vaksinasi COVID-19, Kabupaten Ketapang akan segera bangkit dari keterjangkitan virus COVID-19. Mengingat data COVID-19 Kabupaten Ketapang per 27 Juli 2021 menunjukkan Kabupaten Ketapang berstatus zona merah dengan resiko tinggi. Dari Kabupaten Ketapang, Paulina Piling, Tony Adam melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Penandatanganan MOU Politeknik Negeri Ketapang bersama pemerintah Kabupaten Kayong Utara berlangsung di ruang kerja Gedung Kuliah 2 Politeknik Negeri Ketapang pada Selasa 27 Juli 2021. Direktur Politeknik Negeri Ketapang Endang Kusmana bersama Bupati Kayong Utara Citra Duani melakukan penandatanganan naskah kesepakatan bersama atau MOU dalam memberdayakan potensi Politep dan Pemda KKU dalam pengembangan sumber daya manusia, penelitian, pengkajian, prekayasa, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan.
Direktur Politeknik Negeri Ketapang bersama Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kayong Utara dalam pengadaan kelas kerjasama untuk peningkatan jenjang pendidikan penyuluhan pertanian di Kabupaten Kayong Utara. Direktur Politeknik menambahkan bahwa di tahun 2021 ini pihaknya akan memberikan beasiswa kepada mahasiswa asal Pulau Karimata agar mendorong pembentukan Desa Gunung Sembilan sebagai desa mitra Politep untuk penerapan digitalisasi layanan implementasi listrik tenaga surya, program mahasiswa baru masuk desa dan pendamping UMKM. Ya, ini kegiatan sebenarnya penandatanganan kesepakatan bersama dalam rangka mengembangkan potensi masing-masing. Nah, kami memiliki pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat. Bagaimana tiga hal ini itu bisa bersinergi dengan pemerintah. Artinya hasil-hasil pendidikan, hasil-hasil penelitian, pengabdian kepada masyarakat yang mungkin selama ini kurang bermanfaat. Nah, kita coba akan kombinasikan karena nanti kami ingin melakukan riset atau pendidikan pengabdian itu berdasarkan permintaan dari mitra. Nah, ini akan tentu akan lebih bermanfaat. Itu pada kami yang Sementara Bupati Kabupaten Kayong Utara Citra Duani menyambut gembira kerjasama yang dilakukan dengan Politeknik Negeri Ketapang. Pihaknya sangat terbuka untuk penerapan hasil pendidikan, hasil riset, dan pengabdian kepada masyarakat sehingga hasilnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi kita pemerintah daerah Kayong Utara ingin percepatan pembangunan itu bisa dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama di berbagai sektor. Nah, untuk itu maka untuk mewujudkan itu harus melakukan kerjasama. Salah satunya dengan pembangunan. Nah, kita ingin sumber daya manusia kita itu yang siap pakai, yang siap kerja supaya bisa mengatasi masalah pengangguran. Yang kedua, potensi sumber daya alam, komoditi unggulan kaya itu dengan kerjasama ini itu lebih memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat. Nah, ketiganya pengambilan keputusan kepala daerah itu harus melalui kajian, harus melalui riset. Nah, kenapa? Nanti kalau perencanaannya tidak tepat, nanti hasilnya tidak bisa dirasakan manfaat secara maksimal oleh masyarakat. Nah, sisi lain bahwa meningkatkan partisipasi masyarakat dengan bergotong royong. Maka dengan adanya kerjasama ini bukan hanya di bidang akademis, tapi di bidang pengabdian kepada masyarakat, sehingga masyarakat kita itu ikut serta bersama mahasiswa membangun kampung halamannya dengan KKN, ya, kuliah berkelanjutan. Sehingga dengan KKN ini masyarakat sangat merasa bahwa ada pihak yang memang bisa membimbing dalam berbagai macam hal sesuai dengan disiplin. Jadi gotong royong karena di era sekarang ini memang sulit menggerakkan partisipasi masyarakat. Nah, di mana-mana pun, khususnya di Kayong Utara, maka mari kita bekerja sama masuk perguruan tinggi dengan anak-anak KKN itu mereka memiliki cara yang pendekatan dengan ibu-ibunya, dengan bapak-bapaknya. Mungkin RT-nya sulit menggerakkan gotong royong. Nah, dengan mahasiswa ini saya punya keyakinan bahwa mereka masih anak-anak muda, semangat muda, sehingga dia punya pendekatan sosial kultural. Bagaimana orang yang tadinya malas untuk gotong royong, dia gali potensi segala macam, sehingga orang itu bisa ikut serta partisipasi. Terima kasih Pak waktunya, selamat sore. Ya. Kegiatan penelitian diarahkan kepada penelitian bermitra sehingga hasilnya bisa dimanfaatkan masyarakat dan mendapat pengakuan hak kekayaan intelektual serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan penelitian diarahkan kepada penelitian bermitra sehingga hasil bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan mendapat pengakuan hak kekayaan intelektual serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Diarahkan kepada pemberdayaan masyarakat desa untuk mendorong nilai tambah atas potensi desa. Dari Kabupaten Ketapang, Lita Oktar Mauludea, Tony Adam mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Pihak Lapas Kelas 2 Pontianak Kabupaten Kuburaya melaksanakan vaksin massal COVID-19 tahap kedua. Program vaksin tersebut disambut baik oleh sejumlah warga lapas dan berharap warga lapas yang belum menerima vaksin dapat ikut menerima vaksin.
Pihak Lapas Kelas 2 Pontianak Kabupaten Kuburaya kembali melaksanakan vaksin COVID-19 tahap kedua kepada warga binaan Lapas. Selain diikuti warga binaan, vaksin juga diikuti oleh sejumlah keluarga binaan dan petugas Lapas Kelas 2 Pontianak. Meski berada di dalam lapas, program vaksin yang dilaksanakan pihak lapas ini disambut baik oleh warga binaan. Salah satunya Jeki. Jeki mengatakan jika vaksin ini sangat membantu, mengingat di dalam lapas selalu berdesak-desakan dan sangat rentan tertularnya virus. Dengan adanya vaksin ini diharapkan dapat mencegah tertular virus COVID-19. Dengan siapa, Bang? Bapak Jeki. Jeki. Bang, vaksin yang keberapa nih, Bang? Kedua. Bang, dengan adanya program vaksin gratis dari pihak lapas ini bagi warga binaan, bagaimana, Bang, tanggapan warga binaan sendiri, Bang? Sangat membantu, Pak. Karena kita kan di sini sudah saling berdesakan sangat rentan untuk dapat penyakit itu kan. Dengan adanya vaksin ini bisa mencegah untuk kita. Nah, sebelumnya ada merasa khawatir nggak sih, Bang, dengan vaksin ini, Bang? Ya, tidak ada lah. Kalau jelas pemerintah kan tidak mungkin membahayakan kita. Kan tidak mungkin ngasihkan hal-hal yang untuk membahayakan kita lah gitu kan. Artinya dengan kesadaran Abang sendiri ya? Iya. Nah, dan harapannya kepada warga binaan yang mungkin saat ini belum divaksin? Ya, supaya mau ikut vaksin gitu loh. Karena kan selain untuk menjaga mereka sendiri, ya untuk menjaga teman-teman yang lain gitu kan. Sementara itu, Kepala Lapas Kelas 2 Pontianak, Farhan Hidayat menyatakan setidaknya ada 250 orang dari 1.072 orang warga binaan yang sudah divaksin tahap pertama dan selebihnya belum menerima vaksin COVID-19. Farhan Hidayat menjelaskan penyebab sebagian warga binaan belum menerima vaksin karena faktor darah tinggi, sakit jantung, faktor penyakit lainnya yang tidak bisa divaksin. Untuk vaksin ini memang ada beberapa warga binaan yang belum siap untuk divaksin. Satu adalah ada warga binaan yang memang punya penyakit bawaan seperti darah tinggi, jantung, itu kan masih belum boleh ya. Nah itu. Terus yang masih sehat mungkin masih ya kita ajak kepada warga binaan yang belum mau divaksin. Jadi saya berikan motivasi bahwa manfaat dari vaksinasi itu ya. Nah ini tadi saya dapat informasi memang ada yang sudah siap juga mau divaksin yang pertama. Nah ini target kita untuk hari ini sekitar 300-an. Nah sampai saat ini memang sedang berlangsung, jadi kita belum tahu pasti berapa banyak yang sudah divaksin, gitu ya. Pertama ada 250-an dari total ya. Warga binaan dari total 1.072 orang yang sudah 2 tahap ya kemarin. Bentar, saya lupa yang sudah divaksin tahap pertama. Nah kemarin itu pun memang dengan pegawai ya, ada pegawai sekitar 100 orang, warga binaan sekitar 250-an ya. Itu yang sudah vaksin pertama. Ini vaksin kedua juga. Jadi ada sekarang warga binaan ada yang vaksin kedua, ada juga yang vaksin pertama ikut juga. Bang, yang jelas banyak sih warga binaan yang punya penyakit bawaan, jadi kita belum berani untuk supaya mereka divaksin ya. Untuk hari ini selain warga binaan ada juga pegawai ya, pegawai ada sekitar 100 orang, juga ada warga sekitar lapas. Kemarin kita ajak masyarakat yang ada di sekitar lapas, juga ada dari pegawai rubasan, terus dari LPKA juga kita ajak. Dan kemarin tadi juga ada tahap pertama yang divaksin dari pegawai Bapas Pontianak ya. Jadi diperkirakan kemungkinan lebih dari 300 orang yang akan divaksin hari ini. Sebelumnya, pihak lapas juga telah melaksanakan vaksinasi tahap pertama yang diikuti oleh warga binaan dan juga warga sekitar yang ada di sekitar lapas. Dari Kabupaten Kuburaya, M. Amarudin, Paulina Piling mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal.
Demikianlah berita Ketapang TV Jurnal terkini hari ini. Saya Paulina Piling beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.